Oke teman-teman, ini sudah terbuka untuk gearbox plastiknya ya teman-teman. Jadi gearbox plastiknya sih. Halo, welcome back guys di channel Om Ewa. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat kondisi si MN86KS saya, dan ini benar-benar usianya sudah mencapai 1 tahun. Dan ini adalah RC pertama saya teman-teman. Jadi sebelum saya memulai RC, dan ini adalah RC pertama saya, dan ini RC yang paling standar kitnya. Maksudnya dalam arti bukan aksesoris ya. Kalau aksesoris udah banyak ubahan, tapi dari segi gearbox ini masih pakai plastik ya teman-teman. Jadi dari awal beli saya beli kit RC ini kondisinya itu RTR ready to run. Tetapi untuk upgrade-nya saya upgrade minor, jadi beberapa aksesoris pemanis saja ya teman-teman, seperti velg, bumper depan belakang, windshock, coupling. Selebihnya ini masih standaran. Jadi kita akan lihat kondisi gearbox yang masih plastik itu dalam jangka waktu 1 tahun, dan kita sudah trailing off-road lumayan cukup berat ya teman-teman. Sampai benar-benar si MN99S itu sampai bolak-balik ganti part bevel, part gearbox, gear, jajan macam-macam, dan dia ini RC yang jarang banget jajan ya teman-teman. Jadi lumayan banget untuk durability-nya untuk RC MN86KS, saya akui jempolnya keren. Dan sekarang kabarnya dia sudah punya adik lagi ya, MN128 dengan body Rubicon ya, Rubicon JK ya. Dengan basic kitnya sama sih untuk MN128 dan MN86KS itu basic kitnya sama, chassisnya sama, seluruhnya sama, yang membedakan adalah bodinya sepertinya. Oke, kita akan buka ya teman-teman untuk gearboxnya. Jadi dia itu masih menggunakan gearbox plastik. Ini kabel winch, dia masih menggunakan gearbox plastik. Terus kalian bisa lihat sendiri, yang saya ubah hanyalah kopelnya aja, kopel sama link. Bahkan ini skid plate-nya itu masih plastik, sininya masih plastik bawaan, gardannya juga masih plastik, gardan masih plastik ya teman-teman. Buset, ini adalah upgradean yang paling minimalis ya. Gardan masih plastik, kemudian untuk baterai tray masih plastik. Yang saya ubah cuma di shock tower aja sama motor, sama kasih tambahan winch dan electrical. Untuk kondisi gearboxnya kita akan melihat sama-sama ya teman-teman. Ini pembelian di tanggal 22 September 2022. Jadi 22 September ini sudah tanggal, saya buat video di tanggal 17 September. Jadi kurang lebih ini hampir 1 tahun. Ini 17 September 2023 ya teman-teman. Kurang lebih 1 tahun untuk kit ini ya teman-teman. Jadi kita akan lihat untuk kesannya si MN86KS ini, durability-nya lumayan dan enak banget ya teman-teman buat RC pemula ya teman-teman. Buat kalian yang mau memulai RC jangan pakai MN99S ya, itu banyak trouble-nya ya. Pakailah ini MN128 atau MN86KS, part standaran pun dia mampu dan cocok banget untuk off-road. Kita akan bongkar si gearbox ya. Ini gearboxnya, covernya masih plastik. Ini kok masih plastik, di dalam gear-gearnya juga masih plastik ya teman-teman, kecuali gear pinion dan spur gear, dia sudah saya upgrade metal untuk spur gearnya aja. Untuk gear transmisinya di sini masih plastik, dan transfer case-nya ini masih plastik. Kita bongkar langsung yuk, kita lihat kondisinya. Oke teman-teman, ini kondisi di gearbox sama transfer case-nya. Jadi kita akan bongkar ya untuk gearbox-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah terbuka untuk gearbox plastiknya ya teman-teman. Jadi gearbox plastiknya sih sekilas tidak ada yang sompal. Kita lihat apa namanya secara detail itunya ya.
giginya ya. Nanti saya bersihkan terlebih dahulu, tapi kita lihat giginya. Nggak ada yang sobol ya. Ini banyak banget grease yang saya berikan di sini. Memang sini butuh pelumasan yang banyak ya teman-teman. Nah, untuk gear plastiknya benar-benar kuat. Kalian bisa lihat sendiri. Ini 1 tahun pemakaian ya teman-teman. 1 tahun pemakaian dia tidak dipajang nih. Bukan motor pajangan, bukan RC pajangan ya teman-teman. Jadi dia benar-benar kerja keras dia. Untuk gearnya, lihat gear plastiknya, ya ampun. Gila sih ini, bener-bener gila. Padahal di sini tuh torsinya tuh yang disalurkan gede loh teman-teman. Oh, dia nyangkut juga tuh, dia gede di sini gear torsinya tuh. Tapi ya luar biasa dia sih. Oke, aman ya teman-teman. Kita lihat untuk spur gear. Kalau saya lihat tadi spur gearnya sudah banyak ini ya, serpihan ya yang terkumpul ya, saya lihat ya. Oke, ini spur gearnya sudah keluar ya teman-teman. Untuk secara kondisinya sih giginya masih aman, cuma ini giginya sudah tajam-tajam ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini giginya sudah tajam-tajam. Saya rasakan dengan jari seperti ini tuh, rasanya tuh tajam nih teman-teman. Ini sudah tajam-tajam. Ini bisa dibuktikan juga dengan kondisi ini. Nah, ini ditutup covernya antara pinion dan spur gear itu ada serbuk besi ya, grem ya. Nah, dia sudah bercampur dengan grease. Tuh serbuk besi ya. Kemungkinan serbuknya itu berasal dari sini ya teman-teman. Jadi ini itu sudah termakan. Untuk kondisi pinionnya juga sama. Tapi pinionnya ini enggak tajam nih teman-teman. Dia masih membulat. Nah, kalian bisa lihat ya, sebentar tak ambil tisu. Jadi yang kalah itu spur gearnya ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, spur gearnya itu yang kalah ya. Untuk pinionnya, pinionnya masih membulat ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, kelihatan enggak ya? Zoom ya. Tuh. Sorry. Gearnya itu tuh masih membulat. Tuh, dia masih membulat. Beda halnya dengan gear si spur gear yang sudah tajam-tajam. Bentar, ambilin tisu. Tuh, tajam-tajam ya. Permukaannya sini ya, udah mulai tajam-tajam ya. Ini udah termakan tajam. Harusnya enggak tajam ya. Oh ya, perbandingannya seperti ini. Saya punya spur gear baru. Nah, ini spur gear baru ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya perbandingannya ya. Saya keluarkan dulu ya. Oke. Nih. Kalian bisa lihat ya perbandingannya ya. Dan ini yang ini termakan, ini udah tajam sekali. Berbeda ya teman-teman. Nih, ini tajam banget ya kalau ini. Oke, jadi kita akan ganti spur gearnya saja. Untuk gear-gear yang lain masih aman nih sepertinya. Jadi kita akan bersihkan ulang. Kita akan ganti spur gearnya ya. Ini spur gear yang baru. Kita akan bersihkan ulang. Kita akan cuci, bersihkan, ganti spur gear. Terus kita coba cek untuk gear transmisi ya teman-teman. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini sudah terbuka untuk kondisi dari gear plastik di transfer case. Wow. Untuk olinya sudah pada minggat ya.
dia pada ke tepi semua. Untuk kondisi si gearbox, gear set plastik, masih bagus ya teman-teman. Untuk ketajamannya ini masih enggak terlalu tajam ini, dia masih ada bidang datarnya di sini. Saya ambil tisu. Jadi dia masih bagus, enggak termakan, awet ya, luar biasa ini. Satu-satunya gear plastik yang buadak banget nih. Tuh bidangnya aja nggak tajam nih teman-teman, luar biasa awetnya nih. Oke, kita lihat kondisinya yang besar ya. Ini kenceng banget soalnya nggak bisa dilepas nih. Sini sudah saya pakai thread lock. Nah, yang besar juga sama ya teman-teman. Jadi dia nampaknya nih masih awet, dia masih utuh gearnya, terus giginya juga nggak termakan. Masih ada bidang datarnya di atas. Apa ini? Ada rambut. Oke, lanjut. Tuh. Jadi ini rekomend ya teman-teman, untuk standaran pun MN86, MN128 itu kondisi gearnya masih bagus. Gear plastik ya, gear plastik kondisi seperti ini itu keren banget ya teman-teman. Ini gear plastik, benar-benar plastik gear bawaan dengan kondisi yang masih bagus dan masih layak dipakai lagi. Padahal untuk gear ini nggak di upgrade ya, maintenance-nya juga jarang, dia sekali pasang aja. Ini terakhir bongkar itu ya waktu ganti gear ini, gear spur gear ini metal ya teman-teman. Waktu itu waktu beli bekas itu langsung saya ganti yang spur gear metal ini, dan gear plastiknya lumayan bandel, benar-benar bandel. Rekomen banget nih. Yang kalah ininya ya, ini banyak yang jual ya teman-teman, dan ini harganya murah. Oke teman-teman, kita akan pasang kembali dan kita bersihkan dulu ya. Kita akan pasang kembali dan tetap pakai gear plastik sampai ini rontok baru kita ganti. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, ini teman-teman untuk gear yang sudah kita cuci ya. Jadi untuk spur gear ini memang sudah tidak layak pakai. Jadi lihat sendiri ya teman-teman. Untuk giginya ini sudah tajam-tajam, lihat nih. Kita bandingkan dengan gigi yang baru ya, dia itu masih ada nih, ada bidang yang datar lah di ujung gearnya, tuh lihat gitu ya teman-teman. Jadi rencana nanti ini kita akan ganti dengan yang baru. Terus kita lihat kondisi gear plastiknya, dan ini benar-benar sudah saya cuci bersih dan kelihatan seperti baru lagi. Benar leaknya baru lagi nih teman-teman. Jadi wah, benar-benar rekomen nih untuk gear-gear bawaan cadangan itu ya, kualitasnya nggak abal-abal nih teman-teman. Nih untuk gear-gearnya juga plastik-plastiknya juga masih bagus. Terus kita lihat ya, ini kan mainnya sama ini, kita lihat ya, sorry nih, tuh gearnya juga masih bagus semua, masih bagus. Ini juga masih bagus nih, bidangnya kan nggak runcing. Terus ini juga, jadi yang plastik nih, ini ya teman-teman, 4 macam ini yang plastik ya. Ini juga masih bagus nih. Ini padahal ini transfer case loh ya, dia tuh langsung terhubung ke kopel loh. Ini kerjanya juga berat banget loh. Dia mainnya dengan gear ini nih, yang kecil nih, sini. Ini kerjanya juga berat banget loh teman-teman. Kondisinya masih keren, masih bagus, masih performanya masih keren. Terus untuk ini mainnya dengan gear ini,
Ini di gear transmisi ya, untuk reduksi ya. Tuh. Nah, yang kalah ya ini ya. Oke, kita lihat pinionnya ya, kondisi pinionnya. Karena ini pinionnya teman-teman. Pinionnya masih bagus nih, lihat. Sebentar. Oke, kita zoom. Bidangnya nih. Bidangnya masih membulat ya. Sudah enggak runcing ya, masih membulat, masih bagus, masih layak pakai. Oke gitu teman-teman, kesimpulannya untuk gearbox si MN86KS ini atau MN128 ya kan, gearboxnya sama persis, modelnya sama, untuk jenis gearboxnya sama juga, dia masih plastik juga. Itu rekomen banget. Jadi dia nggak perlu upgrade gearbox, dia bisa bertahan selama 1 tahun dengan kondisi main yang lumayan ekstrim ya. Ini dia dimainkan dengan 1/10 ya teman-teman, track 1/10 ya. Jadi tracknya benar-benar ekstrim. Sampai MN99S itu adiknya itu dia sudah beberapa kali ganti part gearbox jebol, bevel jebol, dan MN86 nih tak akui ini bener-bener part yang badak banget ya teman-teman, meskipun dia dari plastik semua. Oke teman-teman, gitu aja video kali ini. Nanti kita akan rakit kembali dan kita akan pasangkan lagi, sekalian kita berikan grease ulang ya. Dia ini belum support untuk oil base, jadi belum support dikasih oli mesin karena semua part sini tuh masih dalam kondisi terbuka semua ya teman-teman. Ini lihat untuk gear gearnya, tutup gearnya ini masih terbuka nih. Jadi kalau diisi oli mesti dia akan rembes di mana-mana ya, terutama di bagian sini ya. Kemudian untuk penutupnya ini sealnya juga kecil banget, kemungkinan juga nanti besar banget buat rembes, dan posisinya juga berada di bawah. Nanti oli itu juga pasti akan rembes di sini semua. Dan ini belum support untuk kasih oil shock ya, oil base ya. Oke teman-teman, see you next time dan bye bye. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Bye.